وعلى المنبر لعيد الفطر رحمكم الله يا قائما يا قائما يا قائما لصعد الخطب على المنبر وعلى المنبر لعيد الفطر رحمكم الله يا قائما يا قائما يا قائما لصعد الخطيب على المنبر وعلى المنبر لعيد الفطر رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قوم الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إما نسير حدهم وانزلهم على معانتنا وبتكنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا رحمن Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT di hari ini, di hari Idul Fitri, di mana umat Islam merayakan kemenangannya setelah 30 hari berpuasa di bulan Ramadan, menahan hawa nafsu, baik nafsu makan, nafsu minum ataupun nafsu yang membatalkan ibadah puasa. Dan hari ini kita merayakan kemenangan. Kita sudah melakukan buka puasa
dan hari ini adalah kemenangan umat Islam. Kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kehibaan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Dari semalam kita sudah mendengarkan kumandang takbir. Kita mengundangkan kumandang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Membesarkan nama Allah, meniadakan selain Tuhan selain Allah, menggema di seluruh penjuru jagat raya, dari pedesaan bahkan sampai kota. Di mushola, di masjid, semuanya mengundangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengesahkan Allah, memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang maha besar dan kita makhluk begitu kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak yang senang, banyak yang bahagia karena hari ini sudah masuk 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Kita sudah bebas tidak makan, kita sudah bebas tidak minum di siang hari, dan semuanya bergembira merayakan hari raya. Namun tidak sedikit juga yang sedih dengan kepergian Ramadan. Ramadan tahun ini begitu cepat, dan tahun depan akan semakin lebih cepat karena kita sudah memasuki fase akhir zaman. Maka di waktu yang serba cepat, maka sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu agar membuat Allah ridho dengan amal perbuatan kita. Karena apa? Selamanya kita tidak sampai di dunia ini untuk selamanya. Saat ini ada yang sedang sholat di mushola Al-Hikmah, namun sadar juga banyak juga saudara-saudara kita yang pergi untuk mudik pulang kampung, menemui saudaranya, menemui istrinya yang sudah lama tidak bertemu, menemui orang tuanya yang sudah lama tidak ditemuinya. Itu mereka pulang mudik. Namun sesungguhnya wahai jamaah sholat Idul Fitri, sesungguhnya pulang mudik kita sesungguhnya nanti adalah ke kampung akhirat. Karena apa? Karena kita berasal dari surga. Kita semua berasal dari surga. Nabi Adam dulu di surga, kemudian pergi ke dunia karena kesalahannya, maka nanti kita pun akan kembali ke surga. Mudik kita sesungguhnya adalah surga. Dan lihatlah kiri kanan kita. Tahun kemarin kita masih bersama istri kita mungkin. Tahun kemarin mungkin kita bersama orang tua kita mungkin. Mungkin tahun kemarin kita masih bersama anak-anak kita mungkin. Tapi lihatlah tahun ini. Ada juga yang sudah kehilangan istrinya. Ada juga yang sudah kehilangan suaminya. Ada yang kehilangan anaknya, bahkan kedua orang tuanya. Karena sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati, dan kita semua akan pulang ke kampung akhirat. Pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk bekal kita ke akhirat? Seandainya kita pulang kampung, kita siapkan uang yang banyak, kendaraan yang bagus, hadiah yang sangat banyak untuk saudara-saudara kita, untuk bekal kita di kampung. Sudahkah kita menyiapkan amal kita untuk pergi ke akhirat, kampung halaman kita sesungguhnya? Ramadan mengajarkan kita agar kita senantiasa banyak untuk berbuat baik. Maka ada sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rafi'a minbar falama rafi'a darajatal ula qala amin. Summa rafi'a tsaniyata faqala amin. Summa rafi'a tsalisata faqala amin. Faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin salasa marrat. Qala lamma rafi'tu darajatal ula za'a Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala sakiya abdu abraka Ramadan fansalahu minhu wa lam yughfar lahu. Faqultu amin. Summa qala sakiya abdu adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Faqultu amin. Summa qala sakiya abdu dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Faqultu amin. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW naik mimbar. Ketika beliau naik mimbar, anak tangga yang pertama, kedua dan ketiga beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Kami semua mendengar engkau berkata amin 3 kali. Beliau menjawab, ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata, amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah hamba jika mendapati kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya, baik ayah ataupun ibu, namun keberadaan keduanya ataupun salah satunya tidak bisa membuatnya ke dalam surga. Aku pun berkata, amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapanmu, tapi dia tidak bersalawat untukmu. Aku pun berkata, amin. Hadis ini menjelaskan tentang doa malaikat Jibril terkait 3 amalan buruk yang balasannya diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ungkapan celakalah seorang hamba setidaknya memiliki 2 makna, yaitu ungkapan kebencian terhadap orang yang lalai memanfaatkan peluang meraih kebaikan yang berlimpah, dan buruknya etika seorang muslim terhadap sosok atau sesuatu yang dimulakan oleh Allah SWT. Yang pertama itu tentang kemuliaan Ramadan. Celakalah orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dia sehat, dia bisa beraktivitas, dia masih bernafas, tapi ketika keluar Ramadan tidak diampuni, maka celakalah. Karena apa? Karena dalam Ramadan Allah memberikan banyak sekali ampunan. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa yang kita lakukan di siang hari, menahan hawa nafsu yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, yang dilakukan karena Allah, ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, menghitung, menghisap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosanya. Bersih kita semua, dosa yang telah lalu yang dilakukan oleh kita semua terhapus karena ibadah puasa ini. Bahkan Rasulullah juga bersabda, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail karena Allah, mengharap ridha Allah dan menghitung hisab dari Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Puasa Ramadan, qiyamul lail ataupun salat tarawih. Mungkin selama ini kita tidak bisa sholat malam, tidak bisa bangun tahajud karena terlalu dini hari. Allah memberikan kemudahan kita untuk qiyamul lail, yaitu kita bangun di siang di setelah pada isya untuk melaksanakan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Maka siapa yang melakukan sholat qiyamul lail karena Allah, mengharap ridha Allah dan menghisapnya karena Allah, maka diampuni dosa kita yang telah lalu. Amin ya Allah. Bahkan ada suatu malam di bulan Ramadan yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika seorang hamba beribadah, dia terhitung sebagai pahala 1000 bulan atau 83 tahun. Dan apabila seorang hamba keluar hari ini pada 1 Syawal tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka celakalah. Karena apa? Berarti dia telah lalai, berarti dia telah melakukan perbuatan yang tidak Allah anjurkan di bulan Ramadan. Dia tidak puasa di siang harinya, dan bahkan dia tidak melakukan sholat malam khususnya, yang khusus yang ada di bulan Ramadan, yaitu tarawih. Maka celakalah. Kemudian yang kedua yaitu tentang selawat kita kepada Nabi. Barang siapa yang disebutkan nama Nabi Muhammad, kemudian dia tidak menyebutkan atau tidak bersalawat kepada Nabi, maka sesungguhnya celaka. Kenapa? Kenapa Rasulullah begitu berarti? Kenapa Nabi Muhammad harus kita sanjungkan? Berapa banyak kita sering bersalawat? Tahukah bahwa Rasulullah adalah Rasul yang paling sibuk di dunia dan di akhirat untuk menolong kita? Ketika Rasulullah hadir di dunia, ketika Rasulullah lahir, tanda-tanda kenabian telah muncul. Ketika Rasulullah lahir, maka api yang disembah oleh suku Majusi yang menyembah api abadi padam, tiba-tiba padam. Kemudian Kekaisaran Kisra bangunannya rubuh
karena kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan membawa risalah kenabian, yang akan mentauhidkan Allah SWT. Dan Rasulullah kemudian dia berdakwah, mengajarkan tentang Islam yang saat ini agama kita menjadi Islam. Agar apa? Mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah begitu gigih dalam memperjuangkan Islam. Karena apa? Karena ingin hambanya, karena ingin umatnya bisa masuk surga. Dan surga hanya bisa dimasuki dengan orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangsa-bangsa Jazirah Arab, khususnya orang-orang kafir Quraisy dulu tidak pernah ada menyembah Tuhan. Maka Rasulullah berdakwah, mengajak kita untuk mengenal Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, Rasulullah ketika berdakwah tidak seperti sekarang, naik mimbar enak, aman, sentosa, tidak ada gangguan. Ketika Rasulullah berdakwah, itu Rasulullah difitnah menjadi orang gila. Bahkan Rasulullah difitnah menjadi seorang penyair. Bahkan Rasulullah bukan hanya difitnah, tapi dia diintimidasi, dia ditipu, bahkan pernah dilempari oleh kotoran kambing, isi dalam kambing ketika dia sedang beribadah. Rasulullah pernah datang ke sebuah suku yaitu Taif. Di sana beliau berdakwah. Apa yang terjadi? Rasulullah dikejar-kejar seperti orang gila. Rasulullah yang mulia, Rasulullah yang agung, Nabi kita ditimpu sampai berdarah. Rasulullah berlari. Kemudian malaikat pun mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku ingin balikkan bukit yang paling besar ini kepada suku Taif? Malaikat yang tidak punya hawa nafsu sampai berkata kepada Rasulullah, karena tidak ingin kekasih Allah dibegitukan, sampai bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin aku balikkan bukit ini agar suku Taif tersebut binasa? Apa Rasulullah? Jawabannya, mereka belum mengenal aku. Inilah Rasulullah. Maka dari itu sahabat begitu mencintai Rasulullah, dan kita sudah sebagiannya mencintai Rasulullah dengan banyak berselawat dan melaksanakan kebaikan sunnah-sunnah beliau. Karena apa? Karena beliau yang paling sibuk di dunia agar kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Dan itulah pintu kita bisa masuk ke dalam surga. Bahkan nanti di akhirat pun Rasulullah akan menjadi orang yang paling sibuk. Ketika sudah meninggal dunia semua kita akan dibangkitkan nanti pada suatu saat, suatu masa, yaitu di padang mahsyar. Kemudian akan datang malaikat Jibril membangunkan ruhnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bangun dan menyimpangkan tanah yang ada di rambut dan di janggutnya. Lalu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, berikanlah kabar gembira padaku. Kemudian dikatakan, Jibril, lihatlah itu, surga telah disediakan untukmu wahai Muhammad. Surga yang begitu indah, surga yang begitu mempesona. Apa jawaban Rasulullah? Bukan ini wahai Jibril, bukan ini. Lalu apa katanya? Sinar telah dibentangkan untukmu kenikmatan akhirat. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ummati, ummati, mana umatku? Akhirnya dia mencari umatnya, dan kita pada suatu masa kita dikumpulkan semua. Sejak orang tua kita meninggal, kakek kita meninggal, para pendahulu Nabi dulu meninggal, dibangkitkan satu sama lainnya di sebuah tempat yang sangat besar, yaitu padang mahsyar. Kondisi padang mahsyar begitu panas, matahari begitu dekat, sampai peluh kita begitu banyak dan hampir membajir kita. Ada yang peluhnya, ada yang keringkatnya sampai semata kaki, ada yang sepinggang bahkan hampir tenggelam karena begitu panasnya di akhirat sana. Semua bingung, ibu tidak akan pernah ingat akan anaknya, ayah tidak akan pernah ingat akan anaknya, ibu tidak akan peduli dengan anaknya, anak pun tidak akan peduli dengan orang tuanya, karena semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu sekumpulan orang mungkin berkata, kepada siapa kita minta syafaat? Kepada siapa? Ini urusannya begitu penting. Ada apa ini? Kami ingin selamat. Kemudian apa yang terjadi? Umat Nabi Muhammad meminta syafaat kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkaulah orang tua kami dahulu di surga, selamatkan kami. Apa jawaban Adam? Wahai manusia, aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Aku malu pada Allah, aku malu kepada Allah. Dulu aku ditinggal di surga, tapi
Tapi aku melanggar laranganmu, memakan buah khuldi, buah yang dilarang, dan aku berdosa. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Aku tidak bisa berkata kepada Allah. Larilah engkau kepada Nabi Nuh, menghulu para nabi, menghulu pada Rasul. Akhirnya kita berlari kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami wahai Nuh. Ini urusan begitu sulit, begitu pelik. Selamatkan kami. Berikan syafaat wahai Nabi Nuh. Apa jawaban Nabi Nuh? Aku dulu pernah berbuat salah. Aku malu untuk berkata kepada Allah. Aku tidak bisa. Aku malu untuk meminta kepada Allah. Dulu aku tidak sadar. Umatku banyak yang durhaka. Aku berdoa tenggelamkan mereka. Akhirnya Allah mengirimkan air bah dan seluruh umat Nabi Nuh tenggelam. Aku berbuat dosa. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Berilah engkau kepada Ibrahim. Akhirnya kita pun lari kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, para nabi, para ayah para nabi, berikan syafaat kepada kami. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Wahai umat manusia, sesungguhnya aku malu menghadap Allah. Aku tidak bisa minta kepada Allah karena aku telah berbuat salah 3 kali. Ibrahim telah berdusta sebanyak 3 kali. Yang salah satunya dia berdusta ketika ditanyakan, siapa yang menghancurkan patung-patung besar ini, berhala yang besar? Ibrahim berkata, kabiruhum yang paling besar. Maksudnya bukan yang menghancurkan yang paling besar, tapi yang itulah patung yang paling besar. Kiasan Nabi Ibrahim, walaupun dia berbohong untuk kebaikan, maksudnya tidak berbohong, tapi dia malu karena telah melakukan kebohongan. Dan dia pun tidak mau memberikan syafaat. Dia tidak bisa memberikan syafaat. Lalu pada siapa lagi? Marilah engkau kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa pun sama. Nabi Isa telah dituhankan oleh sekelompok manusia. Bunda Maryam telah dianggap orang suci. Maka aku malu karena aku telah menganggap Tuhan, telah dianggap Tuhan oleh manusia. Aku tidak bisa. Bahkan sampai ke Nabi Musa. Musa pun begitu. Walaupun dia bisa berkata pada Rasulullah, kepada Allah SWT, tapi dia malu. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah membunuh seorang pemuda. Ketika dipukul pemuda tersebut dengan pukulan yang sangat pelan, tapi ternyata apa? Ternyata pemuda tersebut meninggal dunia. Dan dia malu karena telah berbuat dosa membunuh manusia walaupun tidak sengaja. Lalu siapa yang bisa menolongnya? Siapa yang bisa menolong kita? Akhirnya Rasulullah berkata, ummati, sini umatku. Kita tidak pernah kenal sama Rasulullah. Kita jarang berselawat kepada Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah begitu sibuk mengurusi kita. Bayangkan, ketika kita terbakar rumah kita saat ini, ketika kebakaran melanda satu desa di Palmerah ini, tidak ada bisa menolong. Ada satu orang yang menolong. Bagaimana tanggapan kita? Dia orang berjasa. Dan itulah Nabi Muhammad di panasnya padang mahsyar. Nabi Muhammad memberikan benderanya. Kemudian Rasulullah pun berdoa kepada Allah untuk memberikan syafaatnya. Setiap Nabi punya doa yang dikabulkan, tapi Rasulullah menyimpan doanya yang mustajab agar dia bisa memberikan syafaat di yaumul akhir. Dan Rasulullah mengajak umatnya yang saat itu sedang kepanasan, yang saat itu sedang kehausan, berikan dia minuman dari telaga Kausar, di mana umatnya ketika diberikan minuman, maka dia tidak pernah haus selamanya dalam perjalanan menuju akhirat. Akhirat itu fase panjang. Ketika di padang mahsyar nanti kita akan dihadapkan dengan yaumul mizan, pertimbangan amal baik, amal buruk kita. Kemudian penghisaban. Kemudian nanti kita akan masuk Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ini wahai jamaah Idul Fitri, jembatan yang sangat panjang, yang sangat tajam, yang sangat berliku-liku, yang sangat penuh dengan cabikan-cabikan. Maka ketika kita berjalan di Shiratal Mustaqim, tangan kita berdarah karena begitu sangat tajamnya. Dan ketika tidak bisa berjalan di Shiratal Mustaqim, kita jatuh ke tempat yang sangat dalam, yaitu neraka Jahannam. Disitulah umat manusia akan disiksa, akan dibersihkan dosa-dosanya. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa mengeluarkan kita dari neraka? Yaitu Rasulullah. Rasulullah akhirnya bersujud panjang di hadapan arsy Allah. Sujud panjang, ya Allah, ya Allah. Rasulullah menangis. Dia tidak pernah mengatakan satu kalimat yang kita tidak pernah dengar. Rasulullah berkata, ya Allah, salim, salim. Allah bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau berkata aku mendengarmu,
Ketika engkau meminta, aku mengabulkanmu. Apa yang kau inginkan? Selamatkan umatku ya Allah, yang di hatinya ada keimanan sebesar biji gandum, keluarkan. Maka Allah mengeluarkan umat Nabi Muhammad ratusan, ribuan, bahkan jutaan, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Rasulullah masih bertanya, apakah masih ada umatku yang ada di neraka? Masih. Lalu Rasulullah menangis sangat panjang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan umatku yang ada keimanan di hatinya sebesar biji sawi zarrah. Maka dikeluarkan umat Rasulullah dari neraka jahanam, di mana neraka tersebut seringan-ringannya adalah kita dipakai sendal yang terbuat dari api. Panasnya di api di kaki bisa membakar otak kita di kepala, dan kepala kita meledak. Itu yang paling ringan. Lalu bagaimana yang paling dahsyat? Masya Allah. Dan dikeluarkanlah umat Nabi Muhammad yang ada sebesar biji jawi keimanan di hatinya. Rasulullah bertanya, masih adakah umatku yang ada di neraka? Masih ada. Rasulullah pun menangis panjang kepada Allah, ya Allah, ya Allah, salim, ya Allah, salim, salim, selamatkan ya Allah. Maka diucapkan, apabila ada seorang hamba yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, maka dikeluarkan dari api neraka. Dan semua umat Nabi Muhammad akhirnya bisa keluar dari api neraka karena syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah, masuk dalam surga yang begitu indah, hamparan yang begitu, surga yang begitu hijau, bangunan-bangunan istana yang begitu tinggi yang terbuat dari berlian, intan permata, emas, yakut, begitu indah disediakan untuk kita umatnya. Rasulullah berjuang sejak kita di dunia dan di akhirat agar kita bisa masuk surga. Lalu apabila ada umat Nabi Muhammad disebutkan namanya, kita tidak berselawat, maka celakalah. Karena begitu banyak Rasulullah berkorban untuk kita. Selawat kita bukan dengan hati yang lalai Allah terima. Selawat dengan kita baca dengan hati yang santai diterima, dengan khusyuk terima. Itulah karena kita menyebut kekasih Allah. Lalu apakah yang ketiga? Orang-orang yang rugi dan akan dilaknat, yaitu orang apabila ada manusia yang masih mempunyai orang tua, baik ayah dan ibunya ataupun salah satu di antaranya masih hidup, tapi dia tidak bisa mengantarkan kepada surga, maka dia adalah orang yang celaka. Berapa banyak dari kita yang saat ini mungkin bermusuhan dengan orang tuanya? Berapa banyak anak yang saat ini mungkin benci kepada orang tuanya? Mungkin masih banyak di antara kita yang tidak suka dengan kedua orang tuanya. Sesungguhnya ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah terletak di ridhonya kedua orang tua. Suhtullah fi suhtu walidain. Murkanya Allah terletak di murkanya kedua orang tua. Lalu apakah kita saat ini menjadi anak yang berbakti atau orang yang durhaka pada orang tua? Mari coba kita lihat. Dahulu sahabat ada yang pernah menghajikan orang tuanya. Orang tuanya tak bisa berjalan, maka dia berlatih untuk bisa mengangkat ibunya. Ketika musim haji tiba, pemuda tersebut menggendong ibunya. Dia berjalan sejauh 6 mil di bawah terik matahari, dan ketika itu perjalanan begitu panjang sehingga membuat luka di punggung pemuda tersebut. Ketika ibunya bergerak sedikit saja, lukanya semakin besar dan dia merasakan perih yang sangat hebat. Namun karena ia ingin menghajikan ibunya terus dibawa untuk berhaji. Ibunya dibawa, digendongnya mengelilingi Ka'bah tawaf 7 kali. Ibunya dibawanya, digendongnya untuk melakukan sa'i dari Safa Marwah. Dan ketika sudah selesai, dia bertanya, wahai Rasulullah, ketika aku sudah menghajikan ibuku, aku gendong ibuku karena dia tidak bisa berjalan, apakah ini sudah bisa membalas kebaikan orang tuaku? Apa jawabannya? Belum bisa. Ada sebuah hadis berkata ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabatnya, tahukah kamu dosa yang besar? Tahukah kamu dosa yang besar? Apa jawaban para sahabat? Apa ya Rasulullah? Yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Dosa menyebutkan Allah dan durhaka kepada orang tua
lagi flashback ke belakang. Allah berfirman dalam surat Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Coba kita ingat berapa banyak dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada orang tua. Sudah berapa tahun kita bermasalah dengan kedua orang tua. Sudah berapa banyak kata-kata kita yang sering menyakiti kedua orang tua. Mari kita lihat ke belakang. Dahulu ketika kita dikandung oleh orang tua kita 9 bulan, semakin berat ibu kita membawa kita. Bahkan ketika kita berada di dalam kandungan, ibu kita merasa mual. Dia buta mual karena ada kita di dalamnya. Kemudian ibu kita membawa kita kemanapun dalam perjalanan yang semakin lemah. Dan ibu kita pun berdoa, nak, engkau lahir dalam kondisi selamat ya nak. Bahkan ayah kita berdoa, wahai anakku lahirlah dalam selamat. Dan dia berdoa sepanjang malam agar kita menjadi anak soleh dan soleha. Dan ketika itu kita mulai sudah 9 bulan, ibu kita melahirkan. Ketika itu darah mulai mengalir, banyak sekali pertaruhan nyawa ibu kita. Bahkan sakit yang tak terhingga. Ketika dokter mencoba untuk menggunting jalan lahir itu tidak terasa karena begitu sakitnya dirasakan oleh ibu kita dalam melahirkan kita. Bahkan nyawa pertaruhannya, bahkan ketika nyawa pertaruhannya ibu kita berdoa, ya Allah selamatkan anakku ya Allah. Ibu kita tidak berdoa untuk keselamatan dirinya, dia berdoa untuk keselamatan kita. Bahkan ayah kita pun begitu tegang, dia berdoa untuk kita, dia tidak berdoa untuk istrinya. Lalu ketika kita lahir, ibu kita pun begitu senangnya, dipegang kita, dihitung jarinya begitu sempurna. Ya Allah, anak ini begitu cantik. Ya Allah, anak ini begitu tampan. Begitu senangnya ibu kita. Dan kita dibesarkan, dan kita terus diberikan makan, kita disuapi, kita dirawat dengan baik sampai suatu hari kita panas badannya. Nah, apa yang kau rasakan? Nah, jangan kau panas, nah, aku khawatir dipeluk kita. Ibu kita tidak tidur semalaman, ayah kita tidak tidur semalaman karena khawatir kita terjadi apa-apa. Nah, kita sembuh, nah, itulah kedua orang tua kita. Kemudian kita diajari untuk bisa berkata satu demi kata. Kemudian kita sudah dewasa seperti ini, sudah sekolah, sebenarnya juga sudah kuliah, kita bisa bicara. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita diajari bicara oleh orang tua kita saat ini? Kita telah melaksanakan, kita telah melakukan perbuatan yang membuat orang tua kita bersedih. Berapa sering kita sering membentak orang tua kita? Berapa sering kita menyakiti membuat hati orang tua kita bersedih? Berapa sering kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang tua kita menangis? Berapa sering 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Sementara orang tua kita sudah baik selama ini. Maka Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril apabila ada seorang hamba yang punya orang tua tapi dia tidak bisa mengantarkan kepada surga, sesungguhnya dialah orang-orang yang celaka. Karena orang tua kita lah kita bisa seperti ini. Kesuksesan saat ini yang kita rasakan, kemudahan rezeki yang kita rasakan, itu karena doa panjang orang tua kita di tengah malam. Maka mudah-mudahan 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan Rasulullah, yang pertama tentang Ramadan, yang kedua tentang Nabi Muhammad SAW, dan ketiga tentang orang tua, tidak menjadikan kita orang yang termasuk dalam doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita tahun ini Allah terima amal Ramadan kita, puasa kita, sholat kita. Mudah-mudahan kita juga menjadi pengikut Rasulullah yang senantiasa menjalankan sunnahnya, sehingga kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti, yang menjadikan Allah ridho dan Allah orang tua kita ridho.
Barakallahu li wa lakum wa bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyaya bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد ونعمها وفضل وبارك بجلالك وكمالك زينك وصرف أماتك واسأل العرب والعدم وإمام ضيب وكالخرم وترزم للسن الحدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكام أبي قاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma fa'alna al bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh والسيوف المخالفة والشدائد والجهاد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتقصرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرنا الإخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا الإخوان المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.